Islam Sejati, mengembalikan teologi dari langit ke panggung perlawanan bumi. Oleh Nazaruddin. Ironi terbesar dalam dunia muslim hari ini adalah terbungkamnya Islam sebagai ideologi pembebasan melawan penindasan. Di tengah cengkeraman ketidakadilan struktural dan oligarki, Islam kerap direduksi menjadi sekadar urusan ritual atau simbol identitas yang tumpul. Fenomena ini adalah pengkhianatan terhadap seruan fundamental Al-Quran dan warisan para pemikir transformatif. Jika Islam adalah agama yang diwahyukan untuk membela kaum mustadafin, orang yang dilemahkan dan tertindas, lantas mengapa partai politik dan organisasi massa yang membawa panji Islam kerap absen dalam arena perlawanan struktural? 3 seruan melawan mustakbirin. 3 tokoh besar telah menegaskan misi perlawanan ini, Ali Syariati, Hasan Hanafi, dan H.O.S. Cokroaminoto. Pemikiran mereka menjadi perlawanan keras atas kondisi umat saat ini. Ali Syariati, dengan konsep agama protesnya, membagi masyarakat menjadi mustadafin dan mustakbirin, kaum penindas yang arogan. Bagi Syariati, Islam sejati adalah gerakan aksi kolektif, bukan kepasrahan fatalistik. Tugas utama intelektual muslim adalah membangun kesadaran kritis, mengubah mustadafin dari objek penderitaan menjadi agen revolusioner. Dari Mesir, Hasan Hanafi melalui Kiri Islam, Al-Yasar al-Islami, menyerukan teologi pembebasan. Ia mengkritik keras teologi klasik yang fokus pada Tuhan di langit, teologi in the sky, yang abstrak dan jauh dari masalah real umat. Hanafi menuntut pergeseran ke Tuhan di bumi, di mana tauhid, keesaan Tuhan, harus diterjemahkan sebagai prinsip egalitarianisme yang menolak dominasi dan eksploitasi. Teologi harus menjadi ideologi perjuangan melawan kemiskinan dan tirani. Di Nusantara, H.O.S. Cokroaminoto telah memberikan contoh praksis. Sosialisme Islam yang diusungnya bersama Sarekat Islam adalah senjata ampuh melawan kapitalisme kolonial. Cokroaminoto menunjukkan bahwa Islam, dengan prinsip persaudaraan dan kedermawanannya, jauh lebih unggul dan etis dalam memperjuangkan keadilan sosial daripada ideologi impor lainnya. Perjuangan Sarekat Islam adalah bukti bagaimana mobilisasi massa berbasis Islam dapat melawan mustakbirin pada zamannya. Mandat janji suci Islam. Inti dari semua pemikiran ini jelas, Islam adalah ideologi praksis. Jika ini benar, maka partai dan organisasi massa yang mengklaim mewakili Islam memikul mandat suci yang tak terhindarkan. Mustadafin kontemporer bukanlah sekadar fakir miskin di pinggir jalan, mereka adalah korban penindasan struktural, buruh yang upahnya dieksploitasi, petani yang tanahnya dirampas demi proyek infrastruktur atau korporasi, serta masyarakat yang dimiskinkan oleh korupsi sistemik dan kebijakan neoliberal. Mereka adalah sasaran dari mustakbirin modern, oligarki, pejabat tamak, dan kekuatan modal global. Apabila partai Islam dan organisasi massa Islam hanya berfokus pada retorika moralitas permukaan, simbolisme busana atau ritual, dan sibuk dalam akses kekuasaan, tetapi tumpul dalam melawan oligarki ekonomi, perusakan lingkungan, dan kebijakan anti-rakyat, maka mereka telah gagal total. Mereka mengkhianati misi historis Islam. Partai politik dan organisasi massa Islam seharusnya tidak menjadi pengekor status quo. Mereka harus menjadi motor mobilisasi umat untuk perjuangan sosial. Mereka wajib menggunakan infrastruktur politik dan massa yang mereka miliki untuk mengadvokasi kebijakan yang berpihak radikal pada distribusi sumber daya yang adil dan perlindungan hak-hak dasar rakyat. Menjadi oposisi moral yang tak tergoyahkan terhadap segala bentuk tirani politik dan ekonomi. Mengembalikan kesadaran tauhid sebagai prinsip pembebasan yang menolak absolutisme kekuasaan dan monopoli kekayaan. Kegagalan ini menandakan bahwa partai dan organisasi massa Islam telah menjual ideologi pembebasan suci demi kekuasaan pragmatis yang fana. Sudah saatnya umat menagih janji suci ini, Islam harus kembali menjadi kekuatan yang meresahkan penindas dan pelindung bagi kaum yang terlemahkan.